Pemirsa, berdasarkan data proyeksi ekonomi Dana Moneter Internasional IMF bulan lalu merilis bahwa 5 tahun lagi Tiongkok diprediksi akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Kontribusinya diprediksi atau diproyeksi akan lebih besar dari kontribusi perekonomian Amerika Serikat terhadap perekonomian global. Nah, berdasarkan kalkulasi Bloomberg, di mana kontribusi Tiongkok terhadap produk domestik bruto PDB global akan mencapai 22,6%. Ini artinya melampaui raksasa ekonomi dunia India yang berada di angka 12,9% dan Amerika Serikat di angka 11,3%. Lantas, apa faktor yang membuat pembangunan Tiongkok melaju begitu cepat hingga menyaingi Amerika Serikat saat ini? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, untuk mengetahuinya, mari kita melirik ke masa kepemimpinan pertama Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, yaitu Mao Zedong, oleh karena di mana Maulah yang juga meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan Tiongkok. Tiongkok di masa Mao ini dibangun atas dasar kemandirian dan kepercayaan diri. Lantaran saat itu Tiongkok berada di bawah kepemimpinan embargo Barat yang sejak tahun 1949 sampai 1975. Ini adalah periode yang penting karena mereka atau Tiongkok memilih untuk tidak menyerah dan aktif membuat sendiri semua kebutuhannya bagi kehidupan mereka. Pemerintah saat itu lantas menempuh kebijakan impor substitution industry, di mana industri dibangun untuk substitution kebutuhan impor. Hal ini pun menjadi pengalaman nasional yang sangat baik untuk mandiri dalam teknologi dan ekonomi sehingga tidak tergantung pada negara lain. Di bawah pemerintahan Mao inilah di mana pembangunan ekonomi dilakukan dalam visi dan perencanaan jangka panjang dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan terlebih dahulu. Dimulai dengan membangun pertanian yang difokuskan untuk kemandirian pangan. Hasilnya pun pertumbuhan produktivitas pertanian sangat mengesankan sehingga Tiongkok sampai dengan saat ini mampu menyediakan pangan yang cukup bagi 1,4 miliar rakyatnya. Setelah pertanian, Tiongkok mulai membangun industri pasar untuk menopang industri manufaktur seperti baja, mesin industri, semen, bahan kimia, bahan baku plastik, dan sebagainya. Dan hasilnya sampai saat ini pun industri pasar di Tiongkok mandiri dalam memasok kebutuhan industri manufaktur. Selain itu, embargo Barat nyatanya juga mendorong kemandirian dalam beberapa bidang teknologi. Sebagai contohnya, Tiongkok satu-satunya negara di dunia yang internetnya didominasi oleh perusahaan sendiri. Meski WhatsApp, Google, Amazon tetap dapat diakses, namun konsumennya sangat kecil. Lantaran rakyat Tiongkok lebih suka dengan Baidu, WeChat, Alipay, Alibaba, dan lainnya. Amerika Serikat yang mempelopori embargo juga melarang Tiongkok untuk ikut memanfaatkan stasiun ruang angkasa internasional, hingga akhirnya membuat Tiongkok mengambil langkah-langkah sendiri untuk mandiri di bidang eksplorasi ruang angkasa. Dan kini eksplorasi ruang angkasa Tiongkok sangat berkembang dan handal. Bahkan Amerika Serikat pernah meminta izin menggunakan pesawat ruang angkasa Chang'e 4 milik Tiongkok untuk misi ke bulan. Dan kini Tiongkok termasuk dalam 3 negara di dunia yang memiliki program eksplorasi ruang angkasa yang sangat canggih setelah Amerika Serikat dan Rusia. Nah, dari embargo ekonomi inilah yang akhirnya membuat Tiongkok menyadari pentingnya sebuah kemandirian, percaya diri, dan bangkitnya nasionalisme. Inilah semangat nasional yang mendasari pembangunan Tiongkok selanjutnya. Dan setelah mulai mandiri,
ternyata Tiongkok tetap berada di bawah tekanan Barat yang jauh lebih kuat karena merasa disaingi oleh Tiongkok. Menyadari hal ini, pemerintah mau mulai sibuk menata ulang dan memperbaiki birokrasi yang ada. Peneliti dari Pusat Riset Sekolah Ekonomi London Asia, Martin Jouquez, yang juga mengumumkan bahwa negara Tiongkok adalah negara yang paling efektif. Program apapun yang dikemukakan Presiden untuk jalan ini pasti akan berhasil. Sebagai contoh, pada tahun 2013 di Kazakhstan, Presiden Tiongkok Xi Jinping berkata bahwa proyek One Belt One Road atau OBOR ini akan menghubungkan Tiongkok dan Eropa melalui darat. Benar saja, pada tahun 2015, kereta kargo pertama dari Chongqing, Tiongkok, tiba di Duisburg, Jerman. Dan 2 tahun kemudian, tahun 2017, kereta kargo dari Yiwu, Tiongkok, masuk kota London, Inggris. Itulah sebabnya keefektifan birokrasi negara Tiongkok menjadi pilar utama yang menopang pembangunan Tiongkok. Ini pula yang menjadi faktor utama yang menopang kecepatan Tiongkok dalam memberantas kemiskinan, sehingga berhasil membebaskan 800 juta rakyatnya dari kemiskinan dalam kurun waktu hanya 30 tahun. Selain menata ulang birokrasi, pemerintah mau ini juga menghapus diskriminasi gender. Dengan begitu, Tiongkok dapat memanfaatkan seluruh talenta rakyatnya, baik laki-laki maupun wanita. Bayangkan saja, rata-rata jumlah wanita di tiap negara di dunia ini sekitar 55% dari total penduduk. Jika negara membangun masih dalam konteks diskriminasi terhadap wanita, maka negara hanya akan memanfaatkan talenta dari 45% rakyatnya saja. Nah, tentu hal ini akan tertinggal jauh oleh negara atau mereka yang mampu memanfaatkan 100% talenta rakyatnya. Keberhasilan Tiongkok dalam penyetaraan gender ini nampak dari tingginya presentase wanita di posisi manajemen senior. Berdasarkan data Grant Thornton pada tahun 2013, 51% posisi manajemen senior di Tiongkok dipegang oleh wanita. Dan ini adalah yang tertinggi di dunia. Selain itu, meratanya pendidikan dan pelatihan ini juga menjadi faktor melajunya pembangunan di Tiongkok. Setiap sekolah, kursus, balai latihan kerja, dan juga universitas semuanya terbuka bagi seluruh lapisan rakyatnya asal lolos tes. Dan biaya pendidikan pun gratis karena ditanggung oleh negara. Dengan demikian, baik dari segi ilmu pengetahuan yang menopang penelitian maupun juga ilmu terapan yang menopang keterampilan, semuanya terbuka penuh untuk dipelajari oleh mereka yang berminat. Itulah sebabnya Tiongkok kini mendominasi publikasi jurnal ilmiah, dan pada tahun 2016 Tiongkok mempublikasikan 426.000 studi ataupun 18,6% dari database Corpus Elsevier, sedangkan Amerika Serikat hanya 409.000 studi saja. Nah, di tahun yang sama Tiongkok juga mendominasi paten 42,8% atau sekitar 1,3 juta, sedangkan Amerika Serikat hanya 19,4% atau 605,571 paten saja. Nah, dari segi keterampilan, para buruh Tiongkok pun juga memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Tingkat keterampilan yang tinggi itu pun hanya mungkin didapatkan jika para buruh ini juga memiliki ilmu yang matang dalam keterampilan lainnya. Di Apple misalnya, terdapat 230.000 buruh dengan tingkat keterampilan yang tinggi untuk merakit iPhone. Nah, keterampilan ini sangat spesifik dan buruh harus memiliki pengetahuan cara kerja smartphone dan juga terampil merakit komponennya. Data tersebut menunjukkan dengan jelas dalamnya bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, ilmu terapan dan juga keterampilan yang tinggi di kalangan rakyat Tiongkok. Ini semua hanya mungkin terwujud karena negara berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua warganya. Dengan latar belakang semacam inilah, pada tahun 1980, Deng Xiaoping meluncurkan reformasi.
Deng pun juga memperkenalkan pragmatisme kepada rakyat Tiongkok. Semboyannya yang juga terkenal, tidak peduli kucing putih ataupun hitam, yang penting efektif untuk menangkap tikus. Itu sebabnya pada saat negara lain sibuk berpolitik, berdebat sosialisme versus kapitalisme, terjebak dalam konflik antar ras dan agama, Tiongkok justru sibuk membangun negaranya karena mereka dengan pragmatis melihat bahwa saat ini yang perlu digarap adalah ekonomi supaya bebas dari kemiskinan dan kehinaan. Dan sejak di bawah kepemimpinan presidensi, pembangunan Tiongkok pun mengalami puncak kejayaan dengan dibentuknya SCO, BRIDS, AIIB, dan juga yang paling berdampak adalah inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Hingga kini diketahui Tiongkok telah melibatkan 149 negara dan 30 organisasi internasional di BRI. Dengan keberhasilan semua itu, Tiongkok kini menjadi satu-satunya negara berkembang yang mampu menandingi kekuatan global Amerika Serikat dan Barat. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.